Di sebuah kerajaan yang sangat megah dan penuh dengan warna, sang raja mengadakan sebuah pertunjukan besar yang membuat seluruh rakyat merasa penasaran. Raja menantang Abu Nawas untuk membuat gajah raksasa kesayangannya menggelengkan kepala. Banyak orang di sana yang bertanya-tanya di dalam hati, rahasia apa yang sekiranya akan digunakan oleh Abu Nawas untuk menaklukkan hewan sebesar itu tanpa menyakitinya sama sekali. Semua orang di negeri itu sudah sangat mengenal sosok Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Ia bukanlah seorang kesatria bertubuh kekar ataupun penyihir sakti yang bisa melakukan sihir, melainkan seorang pria sederhana yang selalu menggunakan akal sehat dan kasih sayang. Pendekatannya yang lembut kepada semua makhluk hidup selalu berhasil memecahkan masalah yang paling rumit sekalipun di kerajaan tersebut. Sang raja memang memiliki sebuah kebiasaan unik, yaitu memberikan ujian dan teka-teki yang sepertinya mustahil untuk diselesaikan oleh siapapun. Beliau sangat senang melihat orang-orang kebingungan mencari jawaban atas teka-tekinya. Kali ini, ujian yang diberikan sungguh sangat luar biasa, melibatkan seekor hewan terbesar di istana yang terkenal sangat keras kepala dan tidak mau mendengarkan perintah siapapun selain penjaga utamanya. Kabar mengenai ujian besar tersebut menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut hingga terdengar ke seluruh pelosok negeri. Penduduk desa berbondong-bondong datang memenuhi alun-alun istana yang telah dihiasi dengan berbagai spanduk dan bendera yang meriah. Mereka semua tidak sabar ingin menyaksikan bagaimana pria cerdas kebanggaan mereka itu akan mencoba menyelesaikan tantangan aneh dari sang penguasa kerajaan. Suasana mendadak menjadi sangat hening ketika hewan raksasa berbelalai panjang itu dituntun masuk secara perlahan ke tengah lapangan. Hewan itu tampak sangat gagah, namun juga terlihat sedikit kelelahan karena cuaca yang cukup panas hari itu. Sang penguasa kemudian menjelaskan aturannya kepada kerumunan, bahwa siapapun yang bisa membuat hewan besar itu menggelengkan kepalanya akan mendapatkan hadiah koin emas yang sangat berlimpah. Sebelum pria cerdas pahlawan kita maju ke depan, beberapa orang berbadan besar dan kuat mencoba peruntungan mereka terlebih dahulu. Ada yang mencoba menarik belalainya dengan sekuat tenaga, ada yang berteriak keras-keras untuk mengagetkannya, dan ada pula yang mencoba menakut-nakutinya. Namun hewan raksasa itu sama sekali tidak bergeming dari tempatnya. Ia justru menatap orang-orang berbadan besar itu dengan pandangan yang seolah meremehkan. Perlakuan kasar dari para peserta sebelumnya tampaknya membuat hewan raksasa itu merasa sangat tidak nyaman. Ia perlahan menundukkan kepalanya dengan raut wajah yang tampak bersedih. Melihat pemandangan yang menyayat hati itu, pahlawan kita merasa sangat kasihan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kekerasan bukanlah cara yang tepat untuk berkomunikasi dengan makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa indah ini. Dengan langkah yang sangat tenang dan penuh percaya diri, pria yang dikenal cerdik itu melangkah maju membelah kerumunan penonton yang menatapnya. Ia tidak membawa tongkat kayu, tidak membawa tali, dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda niat buruk. Ia hanya berjalan secara perlahan sambil menata napasnya, mencoba menunjukkan niat baik dan persahabatan kepada hewan raksasa yang sedang gelisah di tengah alun-alun tersebut. Dari atas singgasananya yang sangat megah, sang penguasa menatap ke bawah dengan pandangan yang penuh dengan keraguan. Beliau meragukan kemampuan pria bertubuh biasa tersebut dalam menyelesaikan tantangannya. Sang penguasa berpikir keras bahwa jika orang-orang yang sangat kuat saja tidak mampu menggerakkan hewan raksasa itu, apalagi seorang pria biasa yang hanya berbekal senyuman. Namun, ia tetap membiarkan pertunjukan itu terus berlanjut. Hal pertama yang dilakukan oleh pria cerdik itu sesampainya di tengah lapangan adalah meminta seluruh hadirin untuk diam dan tidak membuat suara sedikit pun. Ia memberikan isyarat dengan tangannya agar suara sorak-sorai dan tabuhan gendang segera dihentikan saat itu juga. Suasana alun-alun yang tadinya sangat riuh dan bising, kini berubah menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara semilir angin yang menyapu dedaunan. Di dalam keheningan total tersebut, ia terus berjalan mendekat dengan gerakan yang sangat lambat agar tidak mengejutkan hewan besar yang sedang bersedih di depannya. Ia memperlihatkan kedua tangannya yang kosong dengan sangat jelas, sebagai sebuah isyarat universal untuk memberitahu bahwa ia tidak membawa senjata apapun.
Bahasa tubuhnya memancarkan aura ketulusan dan kedamaian yang bisa dirasakan oleh semua yang hadir memandang. Merasakan aura yang berbeda, hewan raksasa itu perlahan mulai mengangkat kepalanya. Ia menggerakkan belalainya yang panjang dan fleksibel ke arah pria bersorban biru tersebut, mencoba mengendus dan mengenali aroma orang asing yang berani mendekatinya tanpa rasa takut. Pria cerdik itu sama sekali tidak melangkah mundur. Ia tetap berdiri tegak di tempatnya sambil memancarkan senyuman yang sangat hangat. Setelah merasa bahwa hewan raksasa itu mulai tenang dan merasa aman dengan kehadirannya, pria cerdik itu perlahan merogoh saku jubah panjangnya. Ia mengeluarkan sebuah buah apel segar yang berwarna sangat merah dan berkilau tertimpa cahaya matahari, lalu menawarkannya dengan gerakan yang lembut. Ini adalah cara cerdasnya untuk mulai menjalin ikatan persahabatan dengan sang hewan, membuktikan pendekatan yang manis. Dengan ekspresi yang terlihat sangat gembira, hewan raksasa itu menerima pemberian manis tersebut. Belalainya dengan cekatan menggulung buah apel itu dan memasukkannya perlahan ke dalam mulutnya. Saat hewan itu mengunyah dengan lahap, pria berhati lembut tersebut mengelus bagian belalainya dengan penuh kasih sayang. Sebuah ikatan kepercayaan yang kuat seketika terbentuk antara manusia cerdas dan hewan raksasa tersebut. Sadar bahwa telinga hewan itu letaknya cukup tinggi untuk digapai, sang pria cerdik meminta izin kepada penjaga istana di dekatnya untuk meminjam sebuah bangku kecil yang terbuat dari kayu yang dicat warna-warni. Ia kemudian memanjat bangku tersebut dengan sangat hati-hati. Kini, posisinya sejajar dengan telinga hewan raksasa itu yang lebar seperti kipas. Para penonton menahan napas penasaran. Berdiri di atas bangku kecilnya, pria cerdik itu memosisikan kedua tangannya menyerupai sebuah corong tepat di dekat telinga hewan raksasa tersebut. Ia mulai membisikkan sesuatu dengan suara yang sangat pelan, namun nadanya terdengar seperti seseorang yang sedang bercerita seru. Tentu saja, tidak ada satu orang pun di alun-alun itu yang bisa mendengar apa yang sebenarnya sedang ia katakan kepada hewan tersebut. Mendengar bisikan aneh tersebut, hewan raksasa itu bereaksi dengan cara yang sangat menggemaskan untuk dilihat. Ia memiringkan kepalanya yang besar dan matanya bergerak-gerak melirik ke atas, seolah sedang memikirkan makna dari kalimat yang baru saja ia dengarkan. Ekspresinya tampak persis seperti seseorang yang sedang kebingungan mencoba memecahkan sebuah pertanyaan yang sangat rumit dari gurunya. Setelah membiarkan hewan raksasa itu berpikir sejenak, pria bersorban biru tersebut kembali mendekatkan wajahnya ke telinga sang gajah. Kali ini, ia menyampaikan kelanjutan dari cerita misteriusnya. Narator tahu rahasianya. Pria cerdas itu sebenarnya sedang melontarkan sebuah teka-teki lucu tentang apakah hewan raksasa sebesar itu takut pada gigitan seekor semut kecil, yang disampaikannya dengan nada yang sangat menggelitik. Mendengar pertanyaan lelucon tentang semut tersebut, hewan raksasa itu memberikan reaksi yang sangat luar biasa dan tidak terduga. Seolah-olah mengerti betul bahwa itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat konyol, ia langsung menggelengkan kepalanya dengan sangat kuat ke arah kiri dan ke kanan. Telinganya yang lebar ikut mengepak-ngepak di udara. Ia seolah menegaskan bahwa ia sama sekali tidak takut pada semut. Pemandangan luar biasa itu seketika memecah keheningan panjang yang sejak tadi menyelimuti seluruh bagian alun-alun istana. Ribuan pasang mata terbelalak kaget sejenak sebelum akhirnya meledak dalam sorak-sorai kekaguman yang sangat riuh menggelegar. Penduduk desa melompat kegirangan, bertepuk tangan kencang dan menaburkan kelopak bunga ke udara karena merasa takjub atas keberhasilan pria kebanggaan mereka. Sang penguasa kerajaan yang awalnya meragukan kemampuan pria bersorban biru tersebut, kini tidak bisa lagi menahan rasa takjub di dalam hatinya. Rasa herannya segera berganti menjadi sebuah tawa puas yang sangat menggelegar ke seluruh penjuru istana. Beliau tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya yang buncit, sangat terhibur oleh pertunjukan luar biasa yang disajikan dengan cara yang sangat damai tersebut. Sesuai dengan janji yang telah diucapkannya di awal acara pertunjukan, sang penguasa segera memerintahkan pengawalnya untuk menyerahkan hadiah sekantong penuh kepingan emas yang berkilau kepada sang pemenang. Saat ia menerima hadiah besar tersebut, hewan raksasa yang kini telah resmi menjadi temannya itu melingkarkan belalainya dengan lembut ke bahu sang pria, seolah-olah mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam.
Kisah yang sangat menghibur pada sore hari itu akhirnya menjadi sebuah legenda manis yang terus diceritakan secara turun-temurun di seluruh penjuru negeri yang damai itu. Peristiwa menakjubkan itu mengajarkan sebuah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa sebuah keberanian yang dipadukan dengan kasih sayang dan kecerdasan akal selalu jauh lebih baik daripada sekedar memaksakan kehendak dengan kekerasan dan amarah.